Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di-skip dulu ya. Bukankah hidup di dunia ini tersasar? Buktinya tersasar. Apapun yang kita rasakan di dunia ini serba tidak enak. Niki mau menanyakan lagi masalah wejangan Kanjeng Siti Jenar yang berikutnya masalah ada kalimat dari wejangan Siti Jenar itu, Allah itu adalah keadaanku. Saya sekarang Allah, nanti Allah, zahir dan batinku tetap Allah. Tapi kenapa kawan-kawanku masih menggunakan atau memakai pelindung atau penghalang? Kata-kata kawan menggunakan pelindung atau penghalang ini maknanya apa sih? Sebelum saya jelaskan tentang yang dimaksud kawan-kawan, kemudian yang dimaksud pelindung, kemudian itu ada lagi yang dimaksud penghalang. Nah, ini sedikit saya mau cerita terlebih dahulu. Momen ketika wejangan itu keluar, itu ketika Kanjeng Siti Jenar bertemu dengan Wali Songo, bertemu secara langsung, berbincang secara langsung. Nah, kemudian muncullah ungkapan atau pertanyaan seperti itu kepada Dewan Wali yang ketika itu komplit dihadiri oleh Wali Songo, tepatnya di Masjid Demak. Nah, itu ada salah satu peristiwa pertanyaan yang sangat amat menusuk kalbu para wali sebetulnya. Kanjeng Siti Jenar bertanya kepada beliau Wali Songo ketika itu bahwa sebenarnya Wali Songo itu walinya Allah atau bukan? Kenapa ditanya seperti itu? Karena wali itu wakil, Allah itu Tuhan. Dan jika Wali Songo itu betul-betul wali Allah, kenapa kok kedudukan dan keadaan Wali Songo ketika itu di bawah raja atau di bawah kekuasaan Raden Patah ketika itu? Nah, Kanjeng Siti Jenar berpendapat jika wali Allah itu mengabdikan dirinya kepada pemegang kekuasaan tertinggi ketika itu, berarti kan sama saja dengan menghinakan atau merendahkan martabatnya sendiri sebagai wali Allah. Kalau wali Allah itu masih diperintah kepada oleh penguasa ketika itu, nah itu kan sama artinya dengan Allah ini kalah dengan kedudukan seorang raja. Nah, disitulah kemudian muncul istilah kenapa pakai pelindung. Berarti kan Wali Songo ini masih berselindung atau ingin ingin mendapatkan perlindungan seorang raja. Kenapa pakai pelindung ini? Nah, kawan-kawanku ini, yang dimaksud kawan-kawanku ini kan Wali Songo yang ketika dalam satu pertemuan itu tadi. Berarti para wali itu yang dikatakan kawan-kawan itu. Ya, yang dikatakan para wali itu seperti itu. Nah, kemudian lagi ada cerita atau ada perbincangan di satu masa itu, selain menyindir para wali bahwa sebetulnya waliullah itu seharusnya bisa berdiri sendiri, hanya takut kepada Allah dan mewakili Allah, tapi pada kenyataannya para wali itu tunduk dan harus melaksanakan perintahnya raja. Nah, disitulah kenapa pakai pelindung. Jadi yang seharusnya kalau waliullah yang sejati kan tidak seperti itu. Kemudian Kanjeng Siti Jenar mengatakan wali Allah yang sebenarnya ini contohnya saya ini loh.
Nah, itu menurut Kanjeng Sesi Jenar. Yang tidak tunduk dan tidak patuh kepada siapa saja kecuali hanya tunduk kepada Allah. Tidak perlu perlindungan dari perlindungan selain Allah. Hanya Allah yang mampu melindungi diri saya. Ini kata Sesi Jenar. Nah, inilah kata-kata sindiran yang luar biasa ketika itu. Kenapa kawan-kawanku ini pakai perlindungan juga, perlindungan di bawah ketiak seorang raja kan? Dan diperintah ke sana kemari. Lah ini kan sama saja dengan menghinakan kedudukan atau derajat Allah. Karena Wali Songo ini yang mewakili Allah atau waliullah. Nah, itu muncullah kata-kata kenapa berlindung selain kepada Allah, dan kenapa juga wakilnya Allah ini kok suka diperintah-perintah atau suka disuruh-suruh oleh penguasa yang ada di zaman itu. Nah, ini memang agak ekstrim sebetulnya, perbincangan ini agak ekstrim. Yang pada akhirnya di pertemuan dan di perbincangan itu membuat kajian-kajian yang lebih mendalam lagi oleh Dewan Wali itu tadi, kemudian juga bisa seperti apa yang dibilang Kanjeng Sesi Jenar. Ya mungkin ketika itu kan masih dalam perkembangan menuju suatu kesempurnaan ilmu pengetahuan yang khususnya ada di dalam tuntunan dan ajaran agama Islam. Nah, kemudian Kanjeng Sesi Jenar menyatakan bahwa hari ini Allah, besok Allah, sampai kapanpun juga Allah. Karena keberadaan manusia menurut keyakinan Kanjeng Sesi Jenar, seperti yang sudah saya bilangkan atau sudah saya terangkan di wejangan pertama dan yang kedua, bahwa keberadaan manusia itu penyatuan Tuhan. Artinya Allah itu menyatu di dalam diri manusia. Karena pada dasarnya juga Allah adalah juga buatan. Nah, ini agak ekstrim juga ini, mudah-mudahan siapapun yang mendengarkan ini tidak tersalah paham. Jadi Allah itu wujud daripada sentuhan-sentuhan hasil karya Allah Azza wa Jalla, atau Tuhan semesta alam ini, atau Tuhan yang menciptakan alam semesta ini termasuk manusia ini. Yang menyatu di dalam diri manusia adalah Allah. Allah ada 99 asma. Ini yang saya jelaskan di wejangan pertama dan kedua kan sudah sedikit menyentuh tentang di mana penyatuan-penyatuan itu. Ada 5 atau ada 6 ya? Ya, ada 6. Kalau misal di telinga kita ada asami, di pikiran kita ada arosid, ada di penglihatan kita ada ya basir dan segala macam. Ya sekarang ya tetap itu, besok pun ya tetap itu. Ya tetap keadaan Allah kan. Ya masa besok itu terus ganti yang lain. Jadi yang bersemayam di mata itu bukan basir lagi. Ya ini kan nggak mungkin lah. Inilah yang dimaksud bahwa sampai kapanpun di masa yang seperti apapun, bahwa keberadaan manusia ini menurut Kanjeng Sesi Jenar, keberadaan manusia ini adalah keberadaan Allah. Oh, berarti makna cuma masalah baik zahir maupun batin tetap Allah. Ya, ini betul. Maknanya sih. Nah, kemudian yang mana lagi tadi? Penghalang. Nah, ini soal penghalang. Penghalang yang dimaksud oleh Kanjeng Sesi Jenar adalah yang pertama tadi juga termasuk penghalangnya. Kenapa merendahkan derajat seorang waliullah, wakilnya Allah, di hadapan atau masih butuh pelindung ini, sehingga di situ ada halangan ya, ada semacam halangan. Halangan yang seperti apa? Yang seharusnya hanya Allah tempat berlindung, tapi dia berlindung ke seorang raja. Nah, ini kenapa dikatakan penghalang? Bukankah ini pada akhirnya menyangkut tentang kesyirikan? Berarti kan ada dua arah yang harus ditaati. Artinya harus taat kepada Allah, juga harus taat kepada raja. Ini pada akhirnya menjadi sebuah penghalang. Begitu loh sebetulnya itu.
Kan akhirnya kan sama dengan mendua kan? Mendua. Bukankah mendua itu namanya syirik kemudian menjadi sebuah kemusyrikan sudah. Ini yang dibilang sebagai menghalangi dirinya sendiri. Yang pertama itu, kemudian adalah keyakinan, kemantapan tekadnya tentang pengertian bahwa Allah itu menyatu di dalam diri manusia. Kadang-kadang kala mengerti tapi ditolaknya sendiri. Nah, contohnya kita bisa melihat seperti ini. Tapi kadang-kala manusia ini ya kadang-kala meyakini yang baik-baik ini dari Allah, yang jelek-jelek dari saya. Kadang-kala meyakini sesuatu yang baik itu dari Allah, tapi yang jelek katanya dari dirinya sendiri. Ya mana bisa seperti itu? Ya kan nggak bisa. Sementara yang sebagian ini diyakini bahwa itu juga dari Allah, sebetulnya juga ada di dalam dirinya. Yang jelek juga dari dirinya sendiri. Berarti kan dari Allah juga. Berarti baik dan jelek itu semua dari Allah. Iya. Berarti karena kodrat iradatnya ini mungkin. Nah, jadi wahdaniyah yang ada di dalam diri manusia inilah yang dimaksud Kanjeng Syekh Siti Jenar adalah keadaanku ini adalah Allah. Insya Allah kalau runut mendengarkannya atau runut melihatnya, ulasan demi ulasan dari wejangan pertama, kedua, dan ini yang ketiga, insya Allah akan sedikit banyak gampang memahaminya. Berarti ini yang kata-kata di penghalang itu maupun pelindung, berarti para waliullah pada saat itu, wali songo itu masih di bawah perintah raja. Berarti penghalang itu berarti kalau tidak mengikuti perintah raja dia bisa dibunuh. Nah, termasuk itu ada ketakutan-ketakutan yang lain selain takut kepada Allah. Nah, ini yang dikatakan penghalangnya. Sehingga di dalam keyakinannya, di dalam ketaatannya, para wali songo ketika itu masih mendua, tidak terfokus kepada satu yang perlu ditaati atau yang perlu ditakuti, hanya Allah saja, tapi ada ketakutan-ketakutan lain selain pada Allah, dan ada ketundukan-ketundukan yang lain selain tunduk kepada Allah. Apakah akibat daripada itu sehingga kesepakatan para wali dikatakan Kanjeng Syekh Jenar itu mengajarkan kesesatan karena para wali tadi tunduk kepada raja tadi itu? Nah, ini sudah masuk ke ranahnya politik. Nah, kemudian Dewan Wali Songo memusyawarahkan apa saja yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar. Sebetulnya ketika itu Wali Songo juga mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar itu benar belaka. Tapi kalau dipakai untuk tata atau susunan atau peraturan pemerintah kerajaan ketika itu, ini tidak bisa dipakai. Tidak berjalan mungkin. Karena apa? Dikhawatirkan ketika tuntunan Kanjeng Syekh Siti Jenar, hakikat atau kawruh manunggaling kalau Gusti atau wahdatul wujud ini diterapkan di suatu kaum atau di suatu kelompok masyarakat, maka ini akan mengganggu jalannya kehidupan. Karena apa? Karena akan berbondong-bondong ingin segera meninggal dunia, menempuh jalan yang cepat untuk segera bisa mati, karena tuntunan Syekh Siti Jenar bahwa kematian itu awal dari kehidupan yang abadi, kehidupan yang benar-benar benar. Jadi kehidupan yang benar adalah kehidupan setelah adanya kematian. Makanya juga ketika itu juga menyampaikan kritik juga kepada Wali Songo. Kanjeng Syekh Siti Jenar mengatakan, bukankah hidup di dunia ini tersasar? Buktinya tersasar. Apapun yang kita rasakan di dunia ini serba tidak enak. Punya uang banyak ya bingung, takut dirampok. Ya, nggak punya uang ya tambah bingung. Badannya sehat ya bingung mau ngerjain apa. Badannya sakit bingung bagaimana segera sehat. Ini bukti bahwa di alam nyata ini manusia itu tersasar.
Nah, pantasnya orang tersasar itu kan segera ingin atau segera mencari jalan pulang. Nah, kemudian dikritiklah Wali Songo itu. Nah, kalau pada kenyataan atau pada hakikatnya manusia di muka bumi ini tersasar, lah kok kamu wahai para wali, kok hidup di dunia ini dengan enaknya kamu makan-makan, dengan enaknya juga kamu mendengarkan pelok slendro, itu jenis musik ketika itu, lenggut-lenggut, kan, menggeleng-gelengkan kepala. Apakah kamu tidak ingat bahwa hidup ini adalah tersasar? Pantasnya tersasar kan harus segera mencari jalan pulang. Nah, disinilah pada akhirnya ajaran Syekh Siti Jenar dianggap tidak sesuai untuk diterapkan di masyarakat umum. Oleh karena itulah bermusyawarah Dewan Wali itu, Wali Songo. Nah, kemudian ini kalau diterapkan meskipun benar, tapi pada akhirnya akan tidak ada kehidupan. Terus kelangsungan regenerasi manusia pada fase berikutnya ini terus seperti apa? Nah, karena inilah kemudian diambillah sebuah keputusan yang sangat sulit. Keputusan yang sangat sulit mengatakan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar adalah ajaran sesat. Terus sampai kemudian yang melakukan ajaran atau yang ikut ajaran sesat matinya jadi anjing. Ya kan? Menurut ceritanya seperti itu. Nah, itu sebetulnya hanya untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat ketika itu. Jadi hasil akhir dari pertemuan Dewan Wali dengan Kanjeng Syekh Siti Jenar itu sebetulnya mengakui bahwa kebenaran ajaran Syekh Siti Jenar itu memang benar. Tapi karena tidak cocok untuk diterapkan ketika itu, maka harus ada sebuah kesimpulan atau sebuah kesepakatan bagaimana caranya untuk menghentikan ajaran Syekh Siti Jenar ini, yang tujuannya agar ada kelangsungan generasi manusia di zaman kerajaan Demak Bintoro ketika itu. Sebetulnya kalau saya kupas sedikit demi sedikit atau saya ceritakan, ini banyak sekali tentang cerita kasus Syekh Siti Jenar itu. Dari pembuktian moksanya yang disampaikan yang disaksikan oleh Wali Songo kan. Iya. Nah, ketika itu kan Wali Songo juga meminta pembuktian. Itu ceritanya panjang sekali. Makanya mungkin di kesempatan yang lain lah, atau mungkin nanti saya sisipkan di wejangan-wejangan berikutnya yang ada kaitannya dengan cerita. Ada cerita, kemudian kan ada wejangan-wejangannya di situ. Karena di dalam kisah ini saya sempat baca di sebenarnya, bahkan pada saat Kanjeng Syekh Siti Jenar itu meninggal, darahnya itu berkalimat Allah. Jadi sampai para wali merasa heran dan kaget, kok dia sesat kok darahnya aja tulisannya kalimat Allah kan, itu ada di kisah-kisahnya gitu. Iya, ada di salah satu kisah-kisahnya seperti itu. Tentang kebenarannya itu benar seperti itu apa enggak, kita kan juga tidak tahu. Ya, tapi yang jelas adalah khusus untuk orang-orang yang sudah mencapai titik manunggaling kalau Gusti atau wahdatul wujud. Semakin lama manusianya akan punya darah putih. Sehingga sudah beda dengan manusia pada umumnya. Darah putih itu tidak hanya untuk kias seseorang manusia yang punya tingkat kesabaran yang tinggi, tidak. Tapi memang benar-benar darah yang dimiliki manusianya adalah putih, dan yang tersisa itu hanya darah putih itu. Sel darah merahnya sudah tidak ada. Artinya kenafsuan manusianya yang menggebu-gebu tentang perkara-perkara duniawi ini sudah tidak ada. Makanya ketika Kanjeng Sunan Kalijogo ingin membuktikan kalau memang sudah ada penyatuan kepada Allah,
Maka bila mana dilukai salah satu anggota badan itu, darahnya harus putih. Itu kan permintaan Kanjeng Sunan Kalijaga ketika itu. Maka kemudian dibuktikanlah tangannya Kanjeng Jenar disayat, yang menetes adalah darahnya putih. Nah kemudian lagi, kalau memang penyatuan itu luar biasa, kalau masih punya darah, itu berarti masih manusia biasa juga. Kalau sudah penyatuan yang benar, penyatuan manusia dengan Tuhannya, maka bila mana disayat tidak akan ada darahnya. Silahkan pilih organ tubuh yang mana yang akan kamu sayat, wahai Kalijaga. Nah kemudian disayat lagi, tidak ada darah yang menetes. Itulah kehebatan Kanjeng Siti Jenar. Tapi minimal tanda-tanda bagi orang yang benar-benar sudah mencapai titik yang namanya manunggaling kalau Gusti atau wahdatul wujud, itu darahnya setidaknya semakin lama semakin pudar warna merahnya. Nah ini kadang-kadang saya secara pribadi itu herannya gini loh, banyak orang yang mengatakan Kanjeng Siti Jenar itu sesat, bahkan yang mengatakan itu para alim ulama juga kadang-kadang. Ya saya hanya ingin menghimbau saja lah, mungkin salah satu dari pemirsa pendengar kita obrolan ini kan, ya agar lebih bisa bijaksana menilai seorang waliullah juga. Nah seharusnya misalkan seseorang itu mampu menilai seorang wali yang benar atau yang tepat penilaiannya, kan berarti kan harus di atasnya wali kan. Atau minimal sesama wali lah, minimal sesama wali. Jadi agar lebih bijaksana di dalam mengambil kesimpulan, sehingga kesimpulan itu tidak dipaksakan atau kesimpulan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Ini masih di seputar syariat, kepiawaian manusianya atau keahlian manusianya masih di sebatas syariat, tapi sudah memberanikan diri menilai untuk orang-orang yang sudah makrifat. Nah ini ya mudah-mudahan ada yang mendengar ya kan, ya sebagai manusia yang punya akal sehat, yang punya keimanan yang sama-sama berdasarkan Quran hadis kan. Nah seyogianya lah kita tetap tahu diri dan harus mengkaji diri terlebih dahulu. Artinya jangan sampai kita menilai yang bukan ranah kita, menilai yang bukan level kita. Jadi akan salah di dalam mengambil kesimpulan. Jadi kadang mengatakan bahwa saya sebenarnya sesat ini itu dan segala macam, asumsi pribadi. Ya. Nah kalau terus dipakai orang banyak terus bagaimana, ya kan? Karena terpengaruh politik, kisah-kisah itu. Nah, ya untuk wejangan yang ketiga ini saya cukupkan terlebih dahulu. Ini agak nggak enak, agak sedikit batuk, makanya agak sedikit terpotong-potong. Nah, namun demikian mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini ada manfaat, nah, khususnya untuk yang hadir di sini ini ya pada umumnya mudah-mudahan bisa berguna juga bagi semua orang yang menonton obrolan kita ini. Tidak ada niat yang tidak baik, tidak ada niat juga menyepelekan pemahaman-pemahaman atau pengertian atau kesimpulan dari pihak lain. Tujuan utamanya adalah ayolah kita ngaji bareng agar apa yang kita miliki semakin baik atau semakin sempurna di dalam pengetahuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kelangsungan hidup kita semua ketika kita masih hidup di dunia ini, kemudian juga baik untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Amin.